Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan nama saya Wisnu Pramudia Sambodo dengan dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan dan jurusan Psikologi kelas 2A dengan NIM 24070160013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan dengan keluarga yang menurut psikologi perkembangan. Keluarga ideal itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan peran untuk mencapai sesuatu keluarga yang harmonis. Ayah dan ibu memiliki peranan penting dan berpengaruh dalam perkembangan anak. Ayah berperan mencari nafkah dan memimpin segala keputusan untuk keluarga, serta ibu memiliki peran melayani segala pekerjaan rumah dan mendidik anaknya. Selain itu, ayah dan ibu sebagai orang tua memiliki peran untuk memberikan pengasuhan yang baik dan perhatian yang cukup dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Namun tidak semua orang tua mampu menjalankan perannya dengan baik, termasuk menjadi sosok ayah. Ketika salah satu peran orang tua tidak hadir, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada perkembangan psikologi anak. Fatherless merupakan ketiadaan peran atau figur seorang ayah dalam kehidupan perkembangan anak. Fatherless dalam penelitian ini yaitu keadaan seorang anak yang memiliki ayah tetapi kehilangan peran-peran penting dari seorang ayah karena permasalahan tertentu di dalam keluarga ataupun juga keadaan yang menjadikan hal tersebut bisa terjadi. Fatherless atau ketiadaan peran-peran penting ayah berdampak pada rendahnya harga diri atau self-esteem anak, perasaan marah atau anger, perasaan malu atau shame karena tidak dapat mengalami pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah yang dirasakan anak-anak lainnya. Menurut Sandrock, dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa dengan rentang usia 18 sampai 25 tahun. Ciri-ciri yang ditunjukkan pada tahap perkembangan dewasa awal yaitu individu dengan sebagai usia produktif, sebagai masa bermasalah, sebagai masa yang penuh dengan ketegangan dan masa perubahan nilai. Individu dewasa awal untuk mengambil peran tanggung jawab, masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, seperti yang kalian lihat, ini terdapat identitas partisipan yang berinisial G. Itu dia perempuan berumur 22 tahun dan pendidikan terakhirnya itu di SMA dan statusnya saat ini adalah mahasiswi. Studi kasus dari partisipan G tersebut adalah awalnya itu menceritakan hubungan dirinya dengan ayahnya apabila apabila dilihat dari luar itu atau dilihat dari pandangan orang lain, orang luar itu terlihat baik-baik saja. Lingkungan sekitar kan melihat sisi luar yang mana partisipan G tersebut dan ayah ayah sering terlihat ceria bersama-sama tanpa mengetahui sikap ayah di dalam keluarga dan perasaan yang dipendam selama oleh partisipan G. Banyak sekali kekecewaan yang dirasakan terhadap ayah dan diungkapkan dengan pernyataan, aku punya wujud ayah, aku punya wujud bapak, tapi aku nggak bisa ngerasain hal itu. Si G ini merasa tidak ada kesempatan melakukan deep talk berdua dengan ayahnya, sehingga tidak merasakan adanya kedekatan dalam hubungan mereka. Nah, ayah partisipan G selalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah mendengarkan pendapat yang diungkapkan oleh partisipan G tersebut. Ketidakpuasan komunikasi antara ayah dan anak dan ayah secara kuantitas dapat mengindikasikan adanya kekosongan figur atau penyebabnya fatherless yang dapat dirasakan hingga dirinya memasuki masa dewasa. Nah, selanjutnya itu si G ini tidak dapat merasakan bahwa ayahnya sendiri itu dapat memberikan kenyamanan dan keamanan dari segala bahaya yang mengancam secara fisik maupun psikologis. Dan perasaan ingin marah selalu muncul dirasakan oleh si G ini karena segala apapun pendapatnya sering mendapat penolakan dari ayahnya sehingga tidak ada kesempatan untuk mengungkapkan hal-hal yang ingin dirinya capai. Terjadi terjadi pada Pak si G ini justru sebaliknya, tidak ada kedekatan yang terjalin dan tidak memperoleh perhatian yang cukup dari ayah, menimbulkan suka
Si G ini juga suka menimbulkan kecemburuan dengan anak-anak sekitarnya, dengan anak-anak orang lainnya yang dapat yang yang selalu mendapatkan perhatian dan memiliki kedekatan dengan ayahnya sendiri. Sehingga sampai saat ini komunikasi yang terjalin cenderung komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah, perasaan marah, kecewaan dan kecemburuan masih dirasakan partisipan B sampai saat ini. Maksudnya ini terdapat kata komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu maksudnya adalah suatu jenis komunikasi di mana informasi hanya mengalir dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya umpan balik atau respon dari pihak yang menerima informasi. Jadi itu ayahnya ketika mendapat info apa ayahnya tuh dengan anaknya tuh nggak mau mendiskusi satu sama lain, nggak mau berbagi cerita satu sama lain. Jadi tuh ayahnya tuh selalu hanya ingin pendapatnya sendiri, nggak mau pendapat dari anaknya. Nah, harapan terhadap hubungan dengan ayah. Harapan Sigi ini eh, berharap agar ayahnya tuh dapat memberikan perhatian kepada anak-anaknya serta memberikan dukungan pada dirinya. Ayah berharap juga ayah lebih dapat meluangkan waktu nantinya bisa melakukan deep talk bersama partisipan game. Apabila ayah tidak hanya untuk selalu memikirkan dirinya sendiri, si G ini juga merasa lebih nyaman karena bisa mengutarakan pendapat kepada ayahnya. Eh, karena sebenarnya si G ini tidak ingin terus memelihara perasaan marah yang masih dirinya rasakan sampai saat ini. Dan si G partisipan G ini menyatakan mungkin nantinya ayahnya akan berubah dan lebih mengerti dirinya dan anggota keluarga lainnya. Dan ayah partisipan G lebih peka, lebih peduli dan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Harapan-harapan tersebut tidak tidak secara tidak langsung menjadi secara bertahap. Partisipan G selama ini menjalani sebagai anak dengan fatherless. Oh, ya, sekian itu saja yang saya jabarkan, yang saya presentasiin dengan materi hubungan dengan keluarga menurut pandangan psikologi perkembangan. Saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.